Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kalau hari ini kita masih hidup, itu anugerah Tuhan.
dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Efesus 3. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat giat memberitakan Injil tentang Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan akibatnya ia banyak sekali mendapatkan tantangan dan masalah karena para pemimpin agama di Yerusalem merasa terancam oleh berita Injil dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Para pemimpin agama itu menekan pemerintah penjajahan Romawi untuk menangkap dan mengadili Paulus dengan tuduhan bahwa Paulus seorang pengkhianat dan menimbulkan pemberontakan di antara orang-orang Yahudi. Karena memberitakan Injil, akhirnya Paulus menjadi tahanan Kaisar Roma Nero. Saudara, dalam tahanan Rasul Paulus tetap teguh dalam iman bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas semua yang terjadi dalam hidup dan matinya. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah penguasa dalam hidup dan mati kita. Amin. Mari lihat saudara di ayat 4 dan ayat 9. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Rahasia Kristus yang tersembunyi selama berabad-abad kini diperkenalkan melalui wahyu atau ilham Roh Kudus kepada para rasul dan nabi. Apa sih rahasia itu? Maksudnya bahwa Tuhan mau mempersatukan hanya di dalam Yesus Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi, seluruh bangsa, Yahudi maupun non-Yahudi. Ada janji keselamatan dan kehidupan yang kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bagi orang-orang yang mau percaya dan setia melaksanakan kehendak Tuhan, ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Itulah rahasia Kristus yang tersembunyi selama berabad-abad. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus atau Kristen mempunyai derajat yang sama dalam tubuh Kristus. Tuhan Yesus telah menghancurkan tembok pemisah dan menciptakan satu umat yang baru, yang ditebus oleh darahnya sendiri bagi kemuliaan namanya. Saudara, Rasul Paulus bersaksi bahwa hanya Tuhanlah yang memberinya kemampuan untuk menyampaikan berita Injil. Dan Tuhan juga mau supaya setiap orang percaya, saya dan saudara, dan mengasihinya, mau memberitakan pada orang lain tentang Injil, berita sukacita, keselamatan, kehidupan kekal yang hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah tentang amanat atau perintah agung Tuhan Yesus untuk kita pergi memberitakan Injil. Mulailah dari keluarga kita, keluarga besar, komunitas kita. Persiapkan diri untuk bisa dipakai Tuhan sebagai hambanya yang taat dan setia. Ingat, hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mintalah pada Tuhan tiap hari dengan sungguh kesempatan, kemampuan, keberanian untuk memberitakan kabar sukacita itu. Fokuslah pada kebutuhan orang lain. Milikilah sikap peduli. Itulah salah satu jalan atau cara atau peluang untuk dapat memberitakan Injil dengan wajar dan penuh kasih. Mari kita lihat ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Paulus menyebutkan bahwa dirinya yang paling hina di antara segala orang-orang kudus. Mengingat latar belakang dirinya adalah mantan penyiksa
atau pembunuh orang-orang percaya. Syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang sangat besar. Hidup Paulus diubahkan. Paulus dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil khususnya kepada orang-orang non-Yahudi. Dan Tuhan menyertainya dengan kuasa yang besar. Sekali lagi saudara, Tuhan mau memakai hidup kita menjadi utusan-utusan Kristus. Lakukan bagian kita. Kita semua punya talenta, punya kapasitas yang Tuhan berikan. Laksanakan dengan setia. Ayo selalu memperlengkapi diri dengan persenjataan kuasa Tuhan yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng dosa. Supaya saya dan saudara dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bahkan mampu mengadakan perlawanan, serangan, dan tetap berdiri teguh sampai akhir kehidupan kita. Biar kita kedapatan sebagai orang-orang yang percaya, taat, dan setia. Selanjutnya ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh suatu anugerah yang besar, yaitu kita bisa datang kepada Tuhan dengan kebebasan, dengan penuh kepercayaan. Karena itu saudara, gunakanlah secara maksimal jalur efektif ini. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan, bicaralah kepadanya tentang segala hal. Sebab Tuhan adalah Bapa yang sangat baik dan Ia kekal. Dan Tuhan adalah sahabat yang sejati. Amin. Selanjutnya mengenai doa Paulus ayat 14-21. Paulus berdoa agar seluruh orang percaya kepada Kristus mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang hanya dinyatakan dalam Yesus Kristus. Apa artinya kepenuhan Allah? Artinya seluruh kehidupan kita, perasaan, pikiran, tindakan, perkataan, tunduk pada pengarahan Tuhan Yesus. Kita semakin hari semakin berakar di dalam kasih yang tulus, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Sehingga kehidupan kita bisa mencerminkan kuasa, kasih, karakter Kristus seutuhnya. Amin, puji Tuhan. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan janji ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kepenuhan Allah dalam hidupnya, sehingga hidupnya sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan tolong saya dan saudara untuk bisa hidup bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati.